Wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sistem pembayaran zakat berbasis web. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yusuf, Surya Kusuma, Agustini, Bagus Fernando, dan Disa Gita Anjani. Latar belakang masalah. Kemajuan dunia teknologi informasi atau yang disebut dengan IT saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Teknologi informasi yang handal akan mempermudahkan manusia mendapatkan segala macam informasi yang diinginkan dan dibutuhkan dengan cepat, mudah, dan efisien. Internet merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang dapat mewujudkan hal tersebut. Berbagai macam sumber informasi yang tidak terbatas, yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan dibahas adalah bagaimana membangun dan mengimplementasikan sebuah web yang dapat membantu mempermudah pembayaran zakat. Yang pertama, dapat menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu dan mempermudah proses pembayaran zakat di masjid. Yang kedua, dapat mengimplementasikan sebuah sistem informasi pembayaran zakat di Yayasan Al-Hilas. Yang ketiga, sebagai sarana untuk saling tolong-menolong kepada fakir miskin agar mereka mendapatkan makanan yang layak saat Idul Fitri. Tujuannya, yang pertama, dapat menggunakan rancangan sistem informasi pembayaran zakat di masjid agar menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Yang kedua, membantu proses pembayaran zakat kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan dijadikan referensi untuk pengembangan sistem informasi pembayaran zakat. Oke, di sini saya Agustini. Saya akan meneruskan pembacaan materi dari teman saya. Programming dapat diartikan sebagai proses, cara, atau pembuatan suatu program. Sedangkan web dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafis, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Jadi, web programming adalah suatu proses, cara, atau pembuatan suatu program berbasis web. Kode Igniter atau CI adalah sebuah framework PHP. Framework itu sendiri adalah suatu kerangka kerja yang berupa sekumpulan folder yang memuat file-file PHP yang menyediakan kelas libraries, helpers, plugin, dan lainnya. Framework menyediakan konfigurasi dan teknik coding tertentu. Visual Studio Code adalah software yang sangat ringan, namun kuat. Editor kode sumbernya yang berjalan dari desktop. Muncul dengan built-in dukungan untuk JavaScript, Naskah, dan Node.js dan memiliki array beragam ekstensi yang tersedia untuk bahasa lain termasuk C++, Python, dan PHP. XMPP adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam dunia web developer yang juga bisa dipelajari untuk membuat website. XMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung di berbagai sistem operasi seperti iOS, Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Selanjutnya, bab 3 pembahasan. Software perancangan PHP adalah sebuah piranti yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi web yang dijalankan melalui browser, misalnya aplikasi yang menangani email, penjualan barang, dan penyedia informasi buku online. Selain itu, PHP memiliki kemampuan untuk memproses dan mengelola data secara dinamis. PHP dapat dikatakan sebagai sebuah server-side embed script language, artinya semua sintak dan perintah program yang ditulis akan sepenuhnya dijalankan oleh server. Sementara database yang digunakan adalah MySQL, dikenal sebagai database yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet, PHP dan Perl. PHP dan MySQL dianggap sebagai pasangan software pengembangan aplikasi berbasis web yang ideal.
MySQL juga dapat digunakan pada bahasa pemrograman umum seperti bahasa pemrograman Java, C++, Visual Basic, dan Delphi. Terus MySQL memiliki beberapa kelebihan, yaitu open source software, mendukung terhadap bahasa pemrograman lainnya, dan mudah digunakan. Jadi kesimpulannya, dengan dibuat rancangan sistem informasi website pembayaran zakat online ini, diharapkan dapat berguna bagi panitia penyelenggara zakat dalam memudahkan proses pengelolaan pembayaran dan penyaluran zakat. Terus selain itu bermanfaat juga bagi orang-orang yang akan membayar zakat karena dapat mempermudah proses pembayaran zakat tanpa harus mendatangi langsung tempat pembayaran zakat ke masjid atau DKM panitia zakat. Di sisi lainnya, dengan adanya sistem website pembayaran zakat online ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah orang yang melakukan pembayaran zakat dan juga mampu mendukung program pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 saat ini dengan melakukan pembayaran zakat tanpa harus datang ke tempat pembayaran zakat secara langsung. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mockup yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu menu login. Di menu login ini kita diharuskan untuk login menggunakan akun yang sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, jika belum mempunyai akun, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Tekan sign up untuk mendaftar akun. Setelah itu kita akan digiring ke menu sign up. Di menu sign up ini kita harus memasukkan berbagai data sebagai syarat untuk membuat akun, yaitu ada email, password, ulangi password untuk memastikan bahwa password sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada nomor telepon agar mudah untuk menghubungi jika ada notifikasi. Lalu setelah kita selesai membuat akun, kita kembali lagi ke menu login untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Setelah kita masuk ke aplikasi, kita langsung berada di menu utama, yaitu menu untuk menentukan jenis donasi apa yang akan kita pilih. Apakah itu infak dan sodaqoh, atau pembangunan masjid, atau juga bisa zakat fitrah. Lalu kita pilih saja sesuai jenis donasi yang kita inginkan. Misalnya kita pilih zakat fitrah. Saat kita memilih zakat fitrah, di sini ada input jumlah jiwa untuk mengetahui seberapa banyak zakat yang harus kita keluarkan. Lalu kalau sudah kita lanjut untuk ke metode pembayaran. Di sini kita menggunakan saldo agar lebih mudah untuk melakukan pembayaran. Saldo ini dapat diisi menggunakan transfer bank, lalu setelah selesai kita pilih next. Setelah itu, di halaman ini kita diminta untuk memasukkan password ulang agar menjamin keamanan bahwa kita secara sadar telah melakukan transaksi. Setelah itu, notifikasi bahwa kita sudah melakukan pembayaran akan muncul di layar. Begitulah teman-teman penjelasan tentang mockup kelompok kami. Nah, di sini yang menjadi best practice-nya adalah config, model dan autentifikasi. Nah, untuk model sendiri ini sifatnya berorientasi objek. Nah, terus kita untuk library CSS-nya atau yang biasa disebut bootstrap-nya ada di bagian aset. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini sendiri, kita tuh harus menggunakan XAMPP di atas dari 8 ya. Pokoknya yang terbaru. Jika bisa.
itu lebih baik. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menampilkan codingan di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada application asset my system, terus ada DBSQL-nya. Ini file SQL-nya. Jika dilihat di PH, nah di phpMyAdmin di folder zakat ini ada dua table doang. Ada dua table saja ya, table transaction dan juga table user. Nah, untuk table transaction di sini ada zakat fitrah, pembangunan masjid, infak, sodakoh. Jadi ada 3. Terus untuk table usernya di sini ada email, username, dan nomor HP. Nah, kembali ke Visual Studio Code. Di sini di application, di sini untuk menghubungkan ke database-nya di sini ada folder config yang di dalamnya terdapat beberapa file PHP ya, seperti autoload PHP, config PHP, constant, database, doctype, foraging char, hooks, terus dan yang lainnya. Nah, untuk menghubungkan ke database, untuk menghubungkan ke database-nya sendiri, kita masuk ke file config. Nah, di dalam file config ini kita akan diarahkan ke base URL-nya, yaitu http localhost 8080. Nah, terus kita akan membuka file database PHP-nya. Nah, untuk di database PHP-nya kita melihat codingan untuk menampilkan black box testingnya ya. Seperti kita lihat, hostname-nya localhost, username root, terus database-nya Jakarta, terus DB driver-nya MySQL. Nah, untuk seterusnya seperti ini. Nah, untuk folder controller di sini ada beberapa file ya, seperti autentifikasi, home, info sodako, pembangunan masjid, dan zakat fitrah. Untuk codingannya seperti ini. Terus untuk pembangunan masjidnya juga seperti ini. Ini codingan untuk bagian home. Terus
Terus ini codingan untuk autentifikasi. Terus untuk bagian model di sini ada infak sodako, pembangunan masjid, user model, terus di sini juga ada zakat fitrah. Nah, di sini yang menjadi best practice-nya adalah config, model dan autentifikasi. Nah, untuk model sendiri ini sifatnya berorientasi objek. Nah, terus kita untuk library CSS-nya atau yang biasa disebut bootstrap-nya ada di bagian asset. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini sendiri, kita tuh harus menggunakan XAMPP di atas dari 8 ya. Pokoknya yang terbaru. Jika bisa, itu lebih baik. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan aplikasinya. Nah, di menu utama ini, di sini sudah tampil saldo yang kita top up. Terus di sini juga ada menu jenis-jenis pembayaran gitu, seperti infak dan sodako, pembangunan masjid, dan juga zakat fitrah. Nah, kita bisa memilih salah satu di antara menu-menu ini. Misalkan kita ingin melakukan pembayaran untuk infak dan sodako, kita bisa klik di sini. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Dan di sini juga masih diperlihatkan jumlah saldo yang ada di aplikasi kita ya. Terus di sini kita bisa memasukkan nominal yang akan kita sodakokan. Misalnya 500.000 ya. Nah, setelah itu kita bisa mengklik menu bayar. Klik. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu pembayaran, yaitu saldo, transfer bank, ShopeePay, dan GoPay. Nah, di sini saya akan melakukan pembayaran dengan saldo yang saya punya tadi. Nah, klik saldo, terus kita langsung klik bayar. Nah, di sini akan dimintai password akun yang kita punya. Nah, di sini saya sudah melakukan save password ya agar bisa masuk otomatis. Lalu klik bayar. Nah, jika sudah selesai melakukan pembayaran, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Terima kasih kelompok 7, Anda telah melakukan donasi sebesar Rp500.000. Nah, lalu kita bisa kembali ke halaman depan atau menu awal tadi ya, seperti ini. Nah, lalu kita akan melakukan pembayaran pembangunan masjid. Kita coba. Input nominal kita 500.000. Terus lakukan bayar. Klik saldo, lalu bayar.
Begitu lagi. Terus ke halaman depan lagi. Terus kita coba yang zakat fitrah. Jumlah jiwa. Di sini kita tahu ya zakat fitrah itu untuk bagian Jawa Barat atau wilayah Karawang itu nominalnya sebesar 30.000 ya. Jadi kita coba melakukan dua jumlah jiwa. Terus kalau dikalikan 30.000 berarti 60.000. Kita tulis 60.000 karena di sini nggak ada otomatis nilai keluar gitu. Lalu kita klik bayar. Nah, dengan saldo lalu bayar. Kelompok 7 bayar. Nah, begitu. Nah, saldonya udah berkurang ya, guys.